Hello, good morning favorite. How are this morning? I hope all of you full of spirit and then keep on fire. Tetap semangat. Okay, as usual, before we start our lesson, let us pray. Close your eyes and fold your hand. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind so that we can receive the lesson well. Please bless us, bless our teachers and our parents. Thank you God, amen. Okay, today is Monday, the 15th of February 2021. Nah hari ini seperti biasa materi kita sudah sampai kepada subtema 3. Anak-anak boleh memperhatikan video Miss berikut ini. Okay, now we are going to learn subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, di sini kita akan membahas tentang surat undangan. Nah, ini merupakan contoh dari surat undangan ya anak-anak, dan di buku kamu juga sudah ada. Kamu boleh perhatikan. Oke, anak-anak. Nah, apa itu surat undangan? Ya, surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu yang pertama, undangan resmi. Yang kedua, undangan setengah resmi. Yang ketiga, undangan tidak resmi. Nah, apa itu undangan resmi? Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Nah, ini berikut contoh dari surat undangan resmi. Selanjutnya, undangan setengah resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Berikut ini contoh dari undangan setengah resmi. Selanjutnya, kita masuk kepada undangan tidak resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Nah, seperti ini. Ini berikut contoh dari undangan tidak resmi, seperti undangan ulang tahun ya anak-anak. Nah selanjutnya kita masuk kepada bagian-bagian dari surat. Nah, ini merupakan contoh dari surat resmi anak-anak. Nah, yang pertama sekali dalam membuat surat resmi itu kamu harus membuat dulu kepala suratnya, atau biasanya disebut dengan kop surat. Nah, ini merupakan tanggal pembuatan surat. Sedangkan ini nomor lampiran dan juga perihal surat, dan juga nama dan alamat tujuan. Ada juga pembuka surat dan juga isi surat, dan juga dia ada penutup surat, dan yang terakhir pembuat surat. Nah, itu merupakan dari bagian-bagian surat. Selanjutnya kita masuk kepada mengamati perubahan wujud benda. Nah, di buku kamu juga sudah ada, kamu boleh perhatikan. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari perubahan wujud benda, yaitu penguapan. Namun hari ini kita masuk kepada penyubliman. Nah, anak-anak, pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan ibu di dalam lemari untuk melindungi pakaian dari ngengat? Nah, kapur barus di lemari pakaianmu dalam beberapa hari akan mengecil dan menghilang dari lemari pakaianmu. Nah, jadi apakah yang sebenarnya terjadi? Mengapa kapur barus itu seperti menghilang dari lemari? Kapur barus merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu berubah wujud menjadi gas. Kapur barus mengalami penyubliman, di mana menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda dari padat menjadi gas. Nah, anak-anak, kamu boleh hafal apa arti dari menyublim ini anak-anak? Nah, selanjutnya kita masuk kepada kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia.
Nah, kemerdekaan negara Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Nah, generasi penerus bangsa harus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, yaitu melalui mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia, membangun kualitas manusia Indonesia. Nah, selanjutnya berikut contoh dari pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang. Nah, yang pertama itu ada pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan pasar, pembangunan sekolah, dan juga pembangunan tempat ibadah. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari sarana dan prasarana ya anak-anak. Nah, selanjutnya tentang faktor pendukung pembangunan nasional, yaitu yang pertama ada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Yang kedua, sumber daya manusia yang profesional di bidangnya. Yang ketiga, sumber daya alam yang melimpah dan juga situasi keamanan dan politik nasional yang stabil. Nah, ini merupakan faktor pendukung dari pembangunan nasional. Selanjutnya, ada pun faktor penghambat pembangunan nasional, yaitu yang pertama, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Yang kedua, penguasaan teknologi yang masih rendah. Yang ketiga, adanya korupsi di ranah pembangunan. Dan yang terakhir, birokrasi yang buruk. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2. Selanjutnya kita masuk kepada peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Yang pertama yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, berperan aktif dalam organisasi dan kegiatan sosial. Yang ketiga, mencintai kesenian dan budaya Indonesia. Yang terakhir, mencintai produk-produk Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada perubahan wujud benda. Mengkristal ialah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan kalor. Adapun contohnya yaitu berubahnya uap menjadi salju. Nah, di sini kamu bisa lihat. Yang kedua contohnya proses pembuatan es kering. Selanjutnya kita masuk kepada seni rupa daerah Indonesia. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah dapat disebut juga seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Bentuk seni rupa daerah dapat berupa yang pertama seni lukis daerah, yang kedua seni patung daerah, yang ketiga seni kriya. Nah, anak-anak, kamu boleh lihat di sini pembahasannya tentang seni lukis daerah. Seni lukis daerah adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Adapun contoh dari seni lukis daerah, yang pertama seni lukis Kamasan dari Bali, yang kedua seni lukis kaca dari Cirebon. Nah, sekarang kita masuk pada seni patung daerah. Seni patung adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras. Contohnya adalah seni patung suku Asmat. Nah, selanjutnya kita masuk pada seni kriya. Seni kriya adalah salah satu cabang seni rupa yang menghasilkan benda kerajinan yang bernilai seni dan membutuhkan keahlian tangan yang tinggi untuk membuatnya. Adapun contoh dari seni kriya yaitu kain songket, kain batik, dan juga kain tenun. Nah, ini kamu bisa lihat gambarnya masing-masing ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita masuk kepada seni anyaman, merupakan seni menjalin bahan berbentuk bilah atau batang dengan menggunakan pola tertentu sehingga berbentuk suatu benda. Nah, ini merupakan dari contoh anyaman, yaitu seperti tikar, keranjang, bakul, kursi, dan juga alat rumah tangga lainnya. Seni ukir menggunakan motif tertentu yang memiliki makna dan keunikan tersendiri sesuai dengan budaya masyarakat. Nah, di sini kamu bisa lihat contohnya yaitu motif ukir Bali dan juga motif ukir Jepara. Nah, anak-anak, that's all for today. Kamu boleh membaca buku kamu agar kamu lebih paham lagi materi kita untuk hari ini. Oke, goodbye. See you tomorrow.